Semangat pagi sahabat-sahabat semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat, gembira, dan terus bersemangat. Saya Betty Alisha Bana, saya adalah Kapten Komunitas Lari Laskar ITB 79. Sehari-harinya secara profesi, saya adalah seorang leadership dan business coach di QB Leadership Center yang saya dirikan. Sedikit mengenai komunitas lari ITB 79. Komunitas ini berisi teman-teman seangkatan. Kami sama-sama kuliah di ITB masuk tahun 1979. Awalnya komunitas ini terbentuk pada tahun 2019. Ketika itu kita ingin ikut di dalam ITB Ultra Marathon. Untuk itu kami harus latihan bersama-sama, yang di Bandung latihan di kampus ITB, yang di Jakarta latihan di GBK. Latihannya seru karena kami mulai dari awal, dan dari latihan-latihan itu timbullah kekompakan, timbullah kebiasaan hidup sehat. Di 2019 kami menurunkan 2 tim, masing-masing 10 orang. Kami membentuk tim pelari dan tim support. Tim supportnya juga tidak kalah serunya, ya, mereka luar biasa dukungannya. Setiap kita menyelesaikan satu segmen, selalu ada tim support yang siap di water stations menyambut kami dengan minuman, dengan buah-buahan, seru sambutannya seakan-akan kita ini baru menyelesaikan sebuah tugas negara yang maha penting. Dari peristiwa itu menimbulkan kekompakan yang luar biasa. Tahun 2020, pada saat itu pandemi sudah mulai masuk, sehingga Ultra Marathon diselenggarakan secara virtual. Kami menurunkan tim yang lebih besar, 5 tim. Ya. Tahun 2021 lebih besar lagi, jadi 7 tim lengkap, ya. Ada yang lari 25 km, ada yang lari 20 km, ada yang lari 10 km. Dari berbagai kegiatan itu, dari mulai latihannya sampai kepada kompetisinya, menimbulkan kekompakan yang luar biasa dan juga gaya hidup yang sehat, ya, karena kami banyak latihan bersama dan kami juga saling menyemangati, sehingga akibatnya kami menjadi lebih sehat, lebih awet muda, lebih gembira, ya, karena di latihan-latihan itu selain latihan banyak juga foto-fotonya yang membuat kami menjadi sangat gembira. Nah, atas dasar itu, oh ya, kami lupa menyebutkan, kami juga baru saja latihan di sirkuit Mandalika, luar biasa kan? Nah, dari pengalaman itu kami kemudian berpikir untuk membuat kanal khusus di YouTube untuk berbagi pengalaman, berbagi tips agar lebih banyak lagi yang bisa punya kebiasaan hidup sehat, olahraga, dan bergembira. Jadi, mulai dari minggu ini, setiap minggu kami akan meluncurkan satu video berisi tips yang dibawakan secara bergantian oleh berbagai anggota dari grup lari Laskar ITB 79. Semoga berguna. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membangun kebiasaan yang Kebiasaan yang positif itu apa sih contohnya? Misalnya kebiasaan untuk olahraga setiap hari, atau kebiasaan untuk baca buku setiap hari, atau kebiasaan untuk makan sehat setiap hari, atau kebiasaan untuk berpikir positif. Perilaku kita, diri kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Ketika kita melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, upaya kita menjadi lebih sedikit, kita tidak perlu berpikir panjang, udah jadi otomatis, ya. Sehingga kalau kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif, kita pun akan menjadi manusia yang positif. Nah, ini dia tips untuk membangun kebiasaan positif. Yang pertama, definisikan why-nya, purpose. Kenapa kita ingin membangun kebiasaan tertentu? Contoh, ketika saya ingin membangun kebiasaan untuk olahraga setiap hari, tujuan saya adalah saya ingin sehat, saya ingin bahagia, saya ingin energetik, saya ingin awet muda, supaya saya bisa berkontribusi lebih panjang, lebih banyak kepada keluarga, kepada masyarakat.
Kenapa purpose itu penting? Karena membangun kebiasaan itu sering kali banyak tantangannya. Dan ketika kita dihadapkan oleh tantangan, dengan mempunyai purpose yang jelas, kita menjadi tidak mudah. Tips nomor 2, ikrarkan komitmen kita. Bukannya ada di dalam hati, kita tulis, bahkan kita bagikan kepada teman-teman di sekitar kita. Tujuannya apa? Supaya kita punya accountability. Malu dong kalau kita udah kasih tahu orang lain kita mau misalnya olahraga setiap hari, terus kita nggak melakukan. Ya, jadi ikrarkan komitmen kita, bagikan pada orang-orang di sekitar kita supaya mereka membantu kita untuk committed. Yang ketiga, desain pelaksanaannya. Bagaimana dilaksanakannya, kapan, di mana, dan buatlah mulai dari yang mudah. Contohnya ada teman saya ketika membangun kebiasaan jalan dan kemudian akhirnya lari, dia mulai dengan setiap hari jalan dengan satu lagu saja. Ya, begitu satu lagu selesai, maka selesailah olahraga dia. Seminggu dia lakukan seperti itu. Minggu berikutnya dia lakukan 2 minggu. Maksud saya 2 lagu. Minggu berikutnya 3 lagu. Sekarang setiap hari dia olahraga paling tidak 30 sampai 45 menit. Ya, jadi itu adalah desainnya. Buat dari sesuatu yang mudah dan menggembirakan dulu, membuat kita bersemangat dan termotivasi. Yang keempat, track progresnya. Ya, sekarang ini banyak software yang kita bisa gunakan. Misalnya kalau mau olahraga kita bisa gunakan Strava, sehingga kita bisa tahu seberapa konsisten kita. Atau kalau kita orang yang visual, kita bisa menggunakan sticky note ya. Misalnya kita pilih warna yang kita suka. Setiap kita selesai melakukan kebiasaan pada hari tersebut, kita tempel di tempat yang sangat mudah kita lihat. Sehingga kalau misalnya 1 minggu itu lengkap, kita bisa berikan hadiah buat diri kita, apapun hadiahnya ya. Tujuannya adalah membangun kebiasaan itu menjadi menyenangkan dan memotivasi. Yang kelima, bangun lingkungan yang mendukung. Contohnya, ketika saya berusaha untuk lari secara konsisten, maka kita buat komunitas, kita buat WA grupnya, di mana kita masing-masing setor larinya, dan teman-teman yang lain saling mendukung, memberikan komentar-komentar yang menyemangati, mantap, hebat, wah konsisten, sehingga kita makin bersemangat. Ya, Anda pun bisa membuat lingkungan yang mendukung tersebut, apakah tempatnya, suasananya yang membuat Anda merasa termotivasi untuk melakukan kebiasaan tersebut. Jadi itu tadi 5 kiatnya, tentukan apa purpose-nya, why-nya. Kemudian 2, ikrarkan komitmennya buat publik. Yang ketiga, desain pelaksanaannya mulai dari yang mudah dan menyenangkan. 4, track progresnya. Dan 5, bangun dukungan yang mendukung. Selamat mencoba. Kebiasaan ini bisa digunakan untuk apa saja ya, membangun kebiasaan apapun yang positif, apakah itu kebiasaan membaca, kebiasaan menulis, kebiasaan makan makanan sehat. Mudah-mudahan berguna dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih sehat, lebih gembira dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Salam sehat, gembira dan awet muda.